Pernahkah Anda mengenal istilah mental kerupuk atau kurang ibadah saat seseorang mengaku dirinya depresi di masyarakat kita? Gangguan mental sering dianggap sebagai kelemahan karakter, tapi apakah benar begitu? Menurut pakar psikologi Wayne Wetter, gangguan mental bukanlah sekedar perasaan sedih. Ini adalah kondisi di mana sikap seseorang yang mulai berubah dari biasanya, menyebabkan penderitaan yang paling hebat dan yang paling penting yaitu mengganggu fungsi hidup kita. Hari ini kita akan belajar bahwa kesehatan mental bukan soal kuat atau lemah, tapi soal keseimbangan. Lalu, bagaimana kita tahu kalau kita sudah butuh bantuan? Weiter merumuskan 3 kriteria. Pertama, penyimpangan atau distress. Misalnya, Anda merasa tidak seperti diri Anda yang biasanya. Kedua, penderitaan atau distress. Ada rasa cemas atau sedih yang terus-menerus menggerogoti diri Anda. Ketiga, gangguan fungsi atau dysfunction. Inilah alarm yang paling keras. Jika Anda mulai tidak bisa bangun dari tempat tidur untuk bekerja, kuliah, tidak mau mandi, atau mulai benar-benar menarik diri total dari teman-teman Anda, ini bukan lagi sekedar bad day, tapi ini adalah tanda gangguan. Pertanyaannya, mengapa hal ini bisa terjadi? Untuk memahaminya, kita bisa melihat melalui model diatesis stres atau yang sering disebut sebagai teori gelas. Bayangkan diri kamu sebagai sebuah gelas. Menurut penelitian yang dijelaskan oleh Grison dan Gazzaniga, setiap orang terlahir dengan kapasitas gelas yang berbeda-beda. Perbedaan kapasitas ini disebut sebagai diatesis, yaitu kerentanan bawaan yang berkaitan dengan faktor genetik dan biologi otak. Lalu ada stres. Bayangkan ini sebagai air yang terus dituang ke dalam gelas yang kosong. Tekanan kerja, masalah ekonomi, putus cinta, hingga macet di jalan adalah contoh air yang mengisi gelas Anda setiap hari. Ada orang dengan gelas yang lebih besar dan ada pula yang lebih kecil. Seseorang dengan gelas besar mungkin terlihat kuat meski airnya sudah banyak. Namun ingat, sekecil apapun gelasnya atau sebanyak apapun airnya, jika air terus dituangkan tanpa pernah dibuang, gelas itu tetap akan tumpah. Tumpahnya air inilah yang kita sebut sebagai gangguan kesehatan mental. Jadi, ini bukan soal Anda lemah, melainkan soal gelas Anda yang sudah penuh. Lalu, apa sih kaitannya dengan kehidupan kita sehari-hari? Faktanya, kita tidak selalu bisa menghentikan air yang masuk ke dalam gelas kita. Akan tetapi, kita bisa belajar cara membuang air dari gelas kita sebelum semuanya tumpah. Yang pertama, kenali kapasitas gelas kamu. Setiap orang punya ukuran gelas yang berbeda-beda. Jadi, jangan bandingkan kamu dengan orang lain, paham? Paham. Yang kedua, beri ruang pada diri untuk melepas tekanan pada gelas kamu. Seperti melakukan hobi, istirahat yang cukup, menulis jurnal, berolahraga, atau berbagi cerita dengan orang yang dipercaya adalah cara sederhana untuk mengurangi isi gelas kita. Dan bila perlu, carilah bantuan tenaga profesional juga merupakan bagian dari perawatan gelas. Psikolog bukan hanya untuk mereka yang sudah pecah, tetapi memberi kita tempat untuk mengeluarkan beban sebelum semuanya meluap. Gangguan kesehatan mental adalah masalah kesehatan, bukan aib. Mari berhenti menghakimi isi gelas orang lain Dan mulai merawat gelas kita sendiri Karena memahami batas diri adalah adalah bentuk kekuatan yang paling nyata.